Kasih sayang ibu memang tidak ada taranya ya. Sebuah kisah nyata, bukan kisah yang bohongan. Saya tidak ingin menyebut nama, berinisial N. Dia seorang wanita berusia kurang lebih hampir 50 tahun, rela menghabiskan uangnya untuk melunasi hutang anaknya yang terjerat pinjol. Anaknya yang tidak terbuka, suatu saat setelah dapat telepon dari pinjol, ibunya kemudian berinisiatif menjual asetnya, melunasi hingga 60 juta. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata 60 juta belum selesai. Masih ada sekian banyak pinjol yang angkanya ratusan juta harus dilunasi. Itulah terjadi gara-gara si anaknya ini yang berusia 25 tahun yang baru bekerja, kemudian tidak terbuka terhadap ibunya apa yang terjadi pada hutangnya, dan harus rela menghabiskan uang yang kerugiannya dari uang 1 juta di total hutangnya hingga 300 juta. Begitulah kalau pinjol atau pindar tidak disadari solusi dan bagaimana cara mengatasinya. Ini bukan kisah Romeo Juliet yang kita nggak tahu kebenarannya. Inilah kisah fakta bagaimana seseorang yang terjerat pinjol dan bisa keluar di tahun 2004 dengan menghabiskan uang 300 juta. Selain itu, tidak sendirian. Seorang ibu-ibu juga di Sulawesi ya, kemudian harus merelakan uang ratusan juta, menjual asetnya untuk melunasi masalah anaknya yang terjerat dengan judi online. Tidak hanya itu, ada lagi yang kemudian hingga rumah hilang, keluarga berantakan. Inilah sekian banyak terjadi bagaimana sosok ibu-ibu orang tua yang rela menghabiskan uangnya, menyelesaikan, melunasi hutang anaknya yang dimana anaknya tidak sadar, tidak mau terbuka apa yang terjadi padanya. Sahabat ilmu, itulah semangat mengapa channel Ilmu Official yang kemudian di beberapa bulan ini fokus untuk menjelaskan tentang gagal bayar yang sebenarnya. Di grup saya buat, di Telegram saya buat, di media sosial saya bicara soal pinjol, saya bicara soal solusinya. Tidak lain dan tidak bukan, kita tidak ingin terjadi kerugian-kerugian besar, apalagi hingga menghabisi dirinya sendiri dengan sampai bunuh diri dan segala macam. Sahabat ilmu, saya mohon teman-teman yang nonton ini subscribe, like, komentar, tidak lain dan tidak bukan untuk support kami, untuk support supaya banyak paham bagaimana sebetulnya ketika terjadi masalah case atau problem masalah pinjol itu sendiri. Pinjol mudah, sangat mudah, tidak sulit, tidak ada yang sulit dari pinjol, tidak ada masalah yang berat dari pinjol. Yang bermasalah hanya karena kamu minim informasi, kamu takut dengan ancaman yang tidak akan pernah terjadi, kamu takut dengan sekian banyak problem-problem yang kamu lihat gara-gara pinjol itu sendiri. Kalau kamu benar-benar mau mengikuti channel kami tanpa harus kamu bayar, tanpa harus kamu ikut joki, tanpa harus kamu ikut konsultan, gak usah. Cukup kamu tenangkan diri kamu sendiri, fokus pada gagal bayar yang terjadi, fokus pada garis kebenaran yang sudah berlangsung. Artinya, di channel ini tidak ngajak kalian untuk gagal bayar, tapi buat kalian yang punya masalah gara-gara tidak tahu, gara-gara punya problem yang kamu sendiri khawatir karena pikiran itu sendiri, maka disinilah kita bergabung, disini kita bareng-bareng, disini kita bersama-sama dengan teman-teman untuk mencapai, menyelesaikan masalah gagal bayar itu sendiri. Semua saya buktikan bukan hanya dari sekedar teori, tapi dari sebuah pengalaman, di mana saya latar belakang dari sebuah perbankan. Jadi sahabat ilmu, kalau gagal bayar solusinya seperti ada di video tadi. Kalau kemudian tidak terbuka, bagaimana cara terbuka, ada, saya jelaskan. Bahkan pada titik teknis kami juga menjelaskan tanpa kami tutup-tutupi sama sekali. Dan karena itu saya sangat benci kalau ada joki masuk di grup, kalau ada orang kemudian ngajak orang untuk gagal bayar, ngajak orang untuk pinjam lagi, terlibat dengan pinjol. Saya sangat benci. Ya, saya sangat membenci sikap itu. Jadi sahabat ilmu yang saya hormati, siapapun teman-teman, baik yang senior maupun yang tergabung sudah lama, maupun yang sudah keluar dari grup, maupun yang masih bertahan dari grup, tidak jadi masalah
Kalian mau aktif, tidak aktif, gak jadi masalah. Yang penting silahkan support. Selama kalian belum selesai menyelesaikan masalah kalian, berbagilah kepada teman-temannya. Bantu subscribe ini, bantu like, bantu komentar, terus begitu. Sampai kemudian channel ini berada masuk pada orang-orang yang hari ini lagi stres. Apa yang terjadi pada yang saya kisahkan tadi tidak hanya 1-2 orang ya. Tentu banyak sekali yang mengalami saat ini yang mungkin belum tahu dengan channel kami. Dan tidak juga sedikit yang mengulas, mengkritik, bahkan yang memuji. Gara-gara masuk ke channel saya, kemudian dia masuk ke grup, dan kemudian dia lebih tenang, lebih punya mental, lebih punya cara, informasi yang tepat bagaimana kemudian bisa gagal bayar secara mandiri. Sahabat ilmu yang saya hormati, apa yang terjadi pada kalian, saya pun juga terjadi, misalnya hal-hal yang kemudian sifatnya hutang-hutang, masalah pinjol, mari kita selesaikan bareng-bareng. Semua ada jalannya, ada pilihan, ada cara, ada proses. Tentu tidak mudah, tapi sangat mudah kalau kemudian kita berpikir mudah. Jadi ibarat batu karang, ada ombak, kita bertahan. Jangan ikut arus, jangan percaya rayuan rayuan daripada joki dan segala macam. Jadi teman-teman semua yang saya hormati, mari kita fokus pada apa yang harus kita kerjakan. Kalau kamu belum kerja, berusaha untuk cari pekerjaan. Kalau masih belum dapat, jangan lupa terus berdoa. Berdoa meminta ampun, istighfar yang banyak. Karena kalau dalam doktrin agama kami, salah satu cara untuk keluar dari zona kemelaratan rezeki adalah dengan memperbanyak istighfar. Istighfar terus, minta ampunan. Barangkali dengan kekhususan ini bisa menyelesaikan ataupun mengurangi dosa-dosa di masa lalu. Karena itu sahabat ilmu yang saya hormati, penting untuk kalian berbagi cara, berbagi ilmu, berbagi informasi. Itu saja, terima kasih untuk konteks video hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau riba haram nggak? Haram nggak riba? Haram. Iya, kenapa lu minjemin PA? Kalau riba haram, lu jangan minjemin ke orang. Bahkan Membantu tuh jangan ada bunganya, coy. Kalau ngebantu itu jangan ada bunganya. Kalau misal ada bunga, berarti haram lu. Lu setuju. setuju kan? Ya bukan gua yang setuju, itu teman-teman gua. Ketawa mikir utang. Mikir anjing. Iya nanti gua bayar, tapi gua butuh waktu. Terus kenapa nomor gue diblokir? Yang mana tai? Yang mana? Gua tuh pusing banyak banget nomor yang yang nge-WA ke gua. Makanya dibayar. Iya bukan gua yang itu anjing. Bukan yang apa? Bukan gua yang pinjam, orang lain itu mah. Pakai nomor gua ini. Ada katanya teman lu minjem. Iya, teman gua minjem. Bukan gua kan tadi ngomong. Nah, ada katanya. Anjing. Iya nanti gua kesana, gua bayar berapa sih? Ada tanya kan? Iya berapa sih itu? Posting aja. 1.607.108.000 rupiah. Ah, kok 1 juta bukannya 3 juta ya utangnya? Lu mau lunasin semua? Iyalah, kan utang mah harus dibayar, coy. Sekarang ya? Iya. Sekarang ya? Iya. Tapi gigi lu kagak ada satu. Udah nggak ada satu, udah hilang satu. Oh ya pantesan ngomong lu kayak gitu. Lu ketawa mulu. Iya. Pikirin. Kayak ketawa kan lu ngehibur orang tuh banyak pahala PA. Agama kagak dipakai lu. Enggak pokoknya. Lu tahu masalahnya. Lu senyum mah nggak ada itu giginya ompong. Ngomong senyum. Iya itu senyum sendiri. Emang lu mau gigi lu ompong lagi? Iya nanti gua bayar, gua informasiin ke teman gua dulu, anjing. Tuh. Masa nanti bayarnya? Iya nanti gua telepon lagi yang pinjamnya bukan gua, nanti. Langsung. Yang pinjamnya bukan gua. Pinjamnya langsung. Iya. Bayarnya nanti. Nanti gua bayar. Nanti Nomor gue. gua ngomong dulu, Bang. Dia 1 juta.
apabila kalian ada menerima uang masuk, transferan ke rekening kalian, mungkin 10 juta, 20 juta, atau berjuta-juta, jangan langsung dipakai. Tahan dulu, ya, cari informasi dulu dari mana datangnya uang ini. Karena sering kejadian sistem pinjol bisa dimanfaatkan rekeningmu. Bagaimana caranya? Ketika identitas saya ketinggalan, identitas saya hilang, identitas saya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kemudian sama dia dimanfaatkan apa? Untuk pinjaman online. Kemudian pinjaman online itu otomatis mengirimkan ke rekening saya, kan? Nah, kemudian orang yang mendapatkan identitas saya itu, dia tahu bahwa transfer itu sudah masuk ke saya. Kemudian barulah nanti dia pura-pura bertanya. Apa yang dia tanyakan? Orang itu akan telepon saya, "Bang, maaf bang, saya salah kirim uang." "Oh iya kata saya kan. "Oh iya, ada berapa?" "Ada 25 juta." "Iya, itu sebenarnya uang saya. Itu salah kirim. Itu bang salah kirim." Nah, habis itu minta tolong bang, transferkan ke saya lagi. Nah, ingat, ketika saya mengirim ke orang yang menelepon itu, maka saya sudah kena. Ini udah kejadian. Bagaimana caranya? Tunggu saja. Alangkah bagusnya adalah kita pergi ke bank. Kita tanyakan, kita cek rekeningnya, dicek rekening yang masuk itu dari mana. Nah, ini kejadian, ternyata rekening itu dari pinjol. Jadi kalau seandainya saya mengirim ke orang itu, otomatis data saya, dan saya akan menyicil dan saya akan membayar. Jadi satu-satunya cara adalah ketika masuk ke rekeningmu uang, jangan senang dulu, tapi pergi ke bank, nanti dicek, nanti baru ditanya dari mana sumbernya, ternyata dari pinjol, dan nanti akan dihubungkan dengan pinjol, kita kembalikan. Kalau enggak, nanti kita terhitung sebagai peminjam online, dan uang ini sudah kita transfer ke orang yang tadi, selesai. Maka hati-hati sekali dalam bertindak. Siapakah yang hari ini sudah terjerat pinjol, gagal melakukan pembayaran? Jika itu kamu, maka jangan lagi melakukan pembayaran. Loh, kenapa? Kan hutang harus dibayar. Betul, namun kita tahu yang mendukung kejahatan satu golongan dengan mereka. Begini, mereka tidak berkontribusi apapun kepada negara. Mereka hanya memanfaatkan kebodohan masyarakat, menjadikan itu menjadi candu sehingga kita terjerat. Ini jebakan, melakukan penagihan dengan berbagai cara, teror, intimidasi, penyebaran data. Jika mereka melakukan kekerasan psikis, teror, intimidasi, atau penyebaran data, ini sudah jelas-jelas tindak pidana. Hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar sesuai dengan pasal 27 ayat 4, pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Di pasal lain diatur jika menagih hutang dengan cara menyebar data pribadi, dipenjara 9 tahun dan denda 3 miliar. Pasal 32 ayat 2 junto pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jika Anda merupakan salah satu nasabah yang gagal melakukan pembayaran, lalu Anda sudah menerima berbagai tekanan psikis ataupun penyebaran data, maka Anda tidak perlu melakukan pembayaran lagi. Bahkan jika Anda mau, Anda bisa melaporkannya tindak pidana sebagaimana disebutkan beberapa pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas tadi.